Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, yang tidak mungkin kita bisa menghitung satu persatu nikmat tersebut. Nikmat hidayah dan taufik itulah adalah nikmat yang terbesar yang harus kita syukuri dengan porsi yang terbesar juga. Kemudian selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh kaum muslimin yang meneladani langkah beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam bermuamalah dengan sesamanya. Jamaah dimulakan oleh Allah, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kegiatan kita untuk membahas surat-surat yang pendek, ya, Qisar al-Mufassal. Dan kita kemarin sudah mengawali dari Ad-Duha. Target kita Ad-Duha sampai An-Nas dulu untuk sesi pertama, ya, atau untuk jangka pendek pertama itu sampai dari Ad-Duha sampai An-Nas. Baru berikutnya nanti kita mundur ke An-Naba sampai Al-Lail. Karena surat Ad-Duha sampai An-Nas ini surat yang sering kita baca, dan itu yang paling pendek, Qisarul Mufassal. Ya, dan ini tentu kita dalam rangka usaha untuk memberikan haknya Al-Qur'an. Haknya Al-Qur'an selain dibaca, ya, pertama itu dibaca dengan tartil, waratilil Qur'ana tartila, itu mendapatkan pahala setiap satu hurufnya, ya, satu kebaikan dikali 10 berarti satu huruf 10 kebaikan. Dan kemudian hak kedua setelah ditunaikan hak pertama, maka berusaha untuk memahaminya. Memahami itu yaitu dengan membaca terjemahnya, dengan membahas bagaimana penafsiran para ulama, ya, yang semuanya itu nanti akan mengantarkan kita kepada pemahaman terhadap apa yang kita baca. Dan itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, ya, agar mereka memahami, ya, isinya. Jadi tidak hanya dibaca tetapi mereka memahami isinya, dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang berakal. Dan setelah itu, setelah memahami, tentu hal yang berikutnya adalah untuk diamalkan. Karena di dalam Al-Quran itu berisi syariat-syariat, berisi kisah-kisah yang kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Ada kisahnya orang yang beriman, kisahnya orang yang kufur terhadap hal-hal yang gaib, kufur terhadap hari kiamat, kufur terhadap nabi yang diutusnya, ya. Dan bagaimana semangatnya orang-orang dahulu itu memberikan haknya salat qiyamul lail, mereka sangat bersemangat. Semua ada di dalam Al-Qur'an. Dan itu kita nanti mengambil pelajaran di dalamnya lalu kita amalkan. Maka itulah 3 hak dari Al-Quran: dibaca dengan tartil, dipahami, baru diamalkan. Dan hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita surat Asy-Syarh, ya, yang sudah sering kita baca. Pokoknya setelah Ad-Duha datang setelahnya itu Asy-Syarh. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Saya membacanya tidak pakai tajwid baru saja, karena untuk membaca dengan dengan membaca biasa, bukan dengan tajwid. Nanti kita membacanya dengan tajwid sendiri nanti insyaallah, karena kita fokusnya ke makna. Baik, ayat yang pertama, alam nashrah laka sadrak. Oleh karenanya ayat ini, surat ini salah satu namanya adalah surat Alam Nashrah. Nama pertamanya kita sebut dengan surat Alam Nashrah, itu nama pertama. Sebutan kedua tadi saya sudah singgung, yaitu surat Asy-Syarh. Karena nasyrah itu
dari kata dasar syarh, ya, dari kata dasar syarh, masdarnya itu syarh. Atau nama ketiga adalah al-insyirah. Al-insyirah artinya sama-sama kelapangan dada. Ya, asyarah atau al-insyirah itu artinya kelapangan dada. Dan ini masih berkaitan dengan surat Ad-Duha. Di antara para ulama menyebutkan surat Ad-Duha itu satu isinya bergandengan dengan surat Asy-Syarah. Bahkan ada di antara mereka mengatakan tidak perlu membaca bismillah di antara Ad-Duha dan Asy-Syarah karena isinya sama-sama menjelaskan tentang nikmat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pendapat yang kuat tentu ini adalah surat yang terpisah, ya. Tetap kita membaca bismillah. Setiap mau membaca Ad-Duha, bismillah dulu, kemudian karena ini surat tersendiri baru membaca bismillah lagi setelah selesai, kemudian membaca al-insyirah. Itu yang lebih bagus seperti itu, dan itu ijma ulama itu yang benar, ya. Jadi tetap seperti itu. Ada keterkaitan, ya, antara Ad-Duha dengan Asy-Syarah. Di dalam surat Ad-Duha, ya, Allah menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa itu? Dengan menyebutkan bahwasanya Allah tidak pernah meninggalkanmu. Dulu kan kita sebutkan bahwa latar belakang atau asbabun nuzulnya Ad-Duha itu karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ada masa vakum tidak mendapatkan wahyu, kemudian beliau bersedih hati setiap malam sampai sakit, kemudian Ummu Jamil mendatanginya dan mengolok-ngoloknya. Mana itu setan-setanmu yang biasanya datang ke kamu itu, mana Muhammad? Bibinya sendiri yang menghinanya. Ya, apakah setanmu sudah meninggalkanmu? Apakah Tuhanmu juga meninggalkanmu? Seperti itu. Maka surat Ad-Duha itu surat penghibur, ya, langsung dari Allah. Allah bersumpah dengan waktu duha, dengan waktu malam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wahai Muhammad, Tuhanmu tidak pernah meninggalkan kamu. Tuhanmu selalu bersama kamu. Tuhanmu selalu mendidik kamu. Ya, subhanallah. Itu adalah apa yang disampaikan oleh Allah sebagai penghibur untuk Nabi Muhammad SAW. Dan Allah menegaskan di surat Ad-Duha, Allah mengingatkan, alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah Tuhanmu mendapatimu dalam keadaan yatim, ya. Kemudian Allah memberikan sesuatu yang baik untuk melindungimu, ya. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada, kemudian Allah mendapatimu dalam keadaan bingung, lalu Allah memberikan petunjuk padamu. Kan ingat itu, ya. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan Allah dulu mendapatimu dalam keadaan miskin loh, ya. Kemudian Allah memberikanmu berbagai kecukupan dari aspek materi, finansial, semuanya dapat. Itu diingatkan masalah kenikmatan lahiriah kemarin itu, Ad-Duha. Sekarang ini kenikmatan penyempurnanya. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami sudah melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Jadi sekarang ini bicara tentang apa? Kenikmatan batin. Kenikmatan batin, kenikmatan yang ada di dalam hati. Kalau kemarin masalah apa? Masalah lahiriah. Allah berikan Nabi Muhammad SAW apa itu kemarin? Orang-orang yang baik yang memberikan pendidikan, yaitu dipertemukan dengan ibunya, setelah ibunya meninggal ke kakeknya meninggal ke pamannya yaitu Abu Talib. Orang-orang baik semuanya. Ketika dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, dipertemukan dengan Khadijah, dipertemukan dengan Abdurrahman bin Auf, dipertemukan dengan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, yang kemudian beliau memiliki banyak harta sebenarnya, tetapi dengan kehidupan yang sederhana, ya. Seperti itu. Sekarang nikmat penyempurnanya adalah ini. Dan kalau dalam Al-Quran Allah berbicara, berkhitab, berfirman kepada Nabi kita, alam, ya, seperti diawali dengan alam, seperti alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam nashrah laka sadrak, alam yajidka yatiman fa'awa. Itu semuanya pertanyaan, tidak perlu ada jawaban. Ini pertanyaan tidak perlu ada jawaban, karena ini adalah penegasan.
Ingat loh ya Muhammad, aku sudah betul-betul sudah memberikanmu ini loh ya, kelapangan dada loh ya, gitu ya. Jadi ini tidak perlu jawaban, ini justru penegasan. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dada untukmu? Yang dilapangkan dadanya. Kenapa tidak disebutkan hati di situ? Para ulama, di antara ulama menyebutkan dada itu ada di atas hati. Hati itu bagian tubuh yang dilindungi oleh dada. Ketika dada dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan dadanya, maka tentunya hati juga terlapangkan. Seperti itu. Ya, jadi di sini penyebutan sadr itu karena itu ya. Alam nashrah laka sadrak. Ya. Dan jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan kelapangan dada itu berkaitan dengan sikap-sikap mulia seperti kesabaran ya. Kesabaran, kemudian ketaatan, ketundukan, keimanan. Subhanallah, nikmat yang paling besar yang didapati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Yaitu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sebelumnya di surat Ad-Duha beliau dalam keadaan bingung? Ini gimana ini mau meluruskan orang-orang ini, orang-orang kafir Quraisy ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam keadaan tidak nyaman, sempit dadanya saat itu melihat tingkah lakunya orang-orang kafir Quraisy. Terus saya harus memperbaikannya seperti apa? Bingung, kebingungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga Allah mengilhami beliau untuk pergi ke Gua Hira dan juga apa? Di sana untuk beribadah, fokus bermunajat kepada Allah ya. Minta ketenangan kepada Allah, dan akhirnya Allah turunkan wahyu melalui Jibril. Nikmat pertama yang diturunkan adalah tentu wahyu dari Allah. Apa yang melebihi dari Al-Qur'an ketika sudah masuk ke dalam hati? Ketika manusia menerima kebenaran Al-Qur'an, itulah nikmat tertinggi. Ya. Ketika hati sudah menerima kalam terbaik, wahyu ilahi, menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah nikmat yang terbaik. Ya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan iman, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah, sehingga hatinya tenang, ya. Hatinya senang, tidak ada rasa sakit dalam hatinya, karena memang Al-Qur'an itu wa syifaun lima fis sudur. Dia adalah obat bagi apa yang ada sakit dalam hati ya. Sakit dalam hati semuanya akan hilang. Kesedihan, kegundahan ya, kepanikan, kekhawatiran, semuanya akan hilang dengan adanya Al-Qur'an. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ini adalah nikmat yang tertinggi. Kemudian setelah itu baru merasa tenang di dalam Gua Hira ketika itu sudah mendapatkan wahyu, meskipun awalnya ketakutan, pulang itu juga ketakutan ya. Tapi ketika kebenaran sudah masuk, oh ini adalah firman Allah. Subhanallah, hatinya setelah itu lapang. Jadi ini maksud kelapangan dada itu maksudnya adalah ini. Kelapangan dada ya, kelapangan dada. Apa tadi itu? Menerima hidayah Islam dalam hatinya. Ini makna kelapangan dada itu adalah ketika hati menerima hidayah Islam ya. Ketika hati menerima hidayah Islam. Dan itu ditegaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yuridillah an yahdiyahum yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberikan kepadanya petunjuk, niscaya Allah akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam, untuk memeluk agama Islam itu. Wa man yurid an yudillah, barang siapa yang Allah ingin sesatkan, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Kalau Allah ingin menyesatkan hambanya, maka Allah akan buat hatinya itu semakin apa? Semakin sempit, sesek hatinya, tidak bisa menerima kebenaran. Ia seperti orang yang bernafas, tetapi dia harus naik ke angkasa. Semakin tinggi, oksigen semakin sedikit. Sehingga apa? Kadar oksigen semakin tinggi, nanti berkurang, dia nafasnya akan terengah-engah. Bisa kekurangan oksigen. Iya, tidak nyaman bernafasnya. Itulah gambaran orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang ingin diberikan petunjuk oleh Allah, Allah bukakan hatinya. Oleh karenanya, ini adalah perkara besar yang harus selalu kita minta. Kalau tidak, bagaimana kita nanti bisa menerima wahyu ilahi? Bagaimana kita bisa menerima kebenaran Islam? Berat ya ikhwah. Oleh karenanya,
Nabi Musa alaihissalam ketika diminta untuk mendakwahi Fir'aun, ya, sampaikan dengan lembut ya Fir'aun, ya, ajak Fir'aun itu dengan lembut ya wahai Musa, ya, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Kemudian apa yang dikatakan Musa? Qala rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli Haruna akhi, dan seterusnya. Tetapi bahasan kita adalah hal yang selalu kita minta adalah doa ini, rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi ketika hati kita dilapangkan oleh Allah, kemudian kita diperkenankan oleh Allah untuk menerima kebenaran-kebenaran itu, ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masuk ke hati kita, nanti kita akan diarahkan untuk mengamalkannya. Akan melahirkan amalan-amalan yang itu bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau tidak bisa menerima kebenaran, bagaimana mau bisa beramal? Ya. Bagaimana orang mau khusyuk sholatnya kalau tidak memiliki keilmuan untuk itu? Bagaimana orang bisa wudhu dengan benar kalau tidak menerima ilmu yang ada di dalam hati? Tidak bisa ilmu itu kalau tidak ditangkap dalam hati, tidak bisa. Ya, maka seperti itu kita membutuhkan kelapangan dada di setiap saat. Ya, di setiap saat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lihat bagaimana kelapangan dada yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikasih kesabaran, subhanallah, ketika Nabi SAW mendakwakan agama Islam di kota Mekah, ya, mendapat celaan dari keluarganya, ya, dari bibinya, dari pamannya, dari orang-orang sekitar, orang-orang membesar Quraisy, mengolok-ngoloknya, mencelanya. Tapi apakah Nabi Muhammad SAW? Apakah temperamen? Enggak. Justru mendoakan, Allahumma gfir lahum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkan mereka, ampuni mereka ya Allah, yang mencela aku ini, yang mendakwahkan agama ini, karena mereka belum mengetahui. Subhanallah, kesabarannya luar biasa. Kemudian ketika dalam keadaan tidak nyaman di Mekah, beliau pindah menuju Taif, perjalanan kaki ke Taif, subhanallah, 60 kilo panjang ya ikhwah, 60 atau 70 kilo perjalanan. Sudah sampai sana mendakwahkan agama Islam ke orang-orang Taif, mendapatkan lemparan batu, dilempari benda-benda peras sampai kakinya berdarah-darah. Sampai datang malaikat penjaga gunung saat itu. Wahai Muhammad, mau aku timpakan gunung ini kepada mereka? Kata Nabi Muhammad, tidak perlu wahai malaikat, tidak perlu. Saya sekarang berdoa kepada Allah. Justru kita doakan kepada Allah agar terlahir dari mereka keturunan-keturunan yang beriman kepada Allah, menyembah Allah semata, mentauhidkan Allah dan tidak mensekutukannya dengan apapun. Subhanallah. Orang disiksa, dicela, tetapi justru mendoakan kebaikan. Apa yang lebih mulia dari ini? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kebaikan seperti itu. Kesabaran. Ketika beliau pernah diberikan hadiah oleh seorang wanita, yaitu seperti syal, burdah seperti ini untuk penghangat ketika musim dingin, berupa kain seperti syal itu, diletakkan di lehernya. Tiba-tiba datang orang Badui, ditarik pula itu syalnya itu dengan keras, dan kemudian sambil meminta, ini berikan padaku wahai Muhammad, apa yang Allah kasihkan padamu. Kemudian terlihat bekasnya di sini, sampai terlihat bekasnya, begitu saking kerasnya itu, menunjukkan saking kerasnya tarikan orang Badui itu, berbekas lehernya itu. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Iya, ambil aja, tidak apa-apa, ambil saja, tidak apa-apa, sambil senyum ya ikhwah. Teladan yang luar biasa. Sama dengan keluarganya juga demikian. Dengan keluarganya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sikap yang sangat baik, tidak mudah marah, tidak temperamental. Ketika di rumahnya Aisyah saat itu ada datang kue dari Sofia, dikirimkan kue dari istrinya yang lain. Tahu Aisyah kalau itu kuenya pasti enak. Cemburulah itu Aisyah, dilemparkanlah itu piringnya sampai kuenya jatuh. Di situ ada beberapa sahabat yang ada di rumah itu, beberapa sahabat Nabi. Apa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membentak Aisyah? Enggak. Beliau mengambil kue itu, diletakkan di piringnya lagi, kemudian bilang kepada para sahabat, ibu kalian marah itu. Subhanallah. Tidak pernah marah, tidak pernah. Bentak-bentak tidak pernah.
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kelapangan dada. Kelapangan dada di antaranya seperti itu, ya. Bahkan banyak hal-hal yang lainnya yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kelapangan dada ini, ya. Kesabaran beliau dalam menjalankan ketaatan. Sabar itu kan ada macam-macam, ya. Sabar ketika ditimpa musibah, itu sabar yang ketiga. Sabar pertama adalah menjalankan perintah Allah. Sabar kedua menjauhi larangan Allah. Sabar ketiga mendapatkan musibah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam sholat dengan waktu yang panjang, kakinya sampai bengkak, kakinya sampai berdarah. Ya, senang dengan sholat. Orang senang dengan sholat itu adalah bentuk dari kelapangan dada. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah mau waktunya sholat, sudah lihat ada Bilal di situ. Bilal, segera azan. Ya, arihna bis shalah. Hibur kami dengan sholat. Segerakan sholat. Saya segera kepingin melakukan sholat. Subhanallah. Saking semangatnya dengan sholat itu, ya. Dia terhibur. Beliau terhibur dengan sholat. Naam. Ya. Alam nashrah laka sadrak. Jadi ini adalah kelapangan dada kepada Nabi Muhammad SAW adalah nikmat pelengkap dari nikmat lahiriah di surat apa sebelumnya? Surat Ad-Duha. Ya, ini nikmat penyempurnanya, nikmat batin sekarang ini. Wa wada'na 'anka wizrak, dan kami hilangkan darimu bebanmu. Ya, wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu, ya. Kami telah menghilangkan darimu bebanmu yang memberatkan punggungmu. Apa beban di sini? Wizr itu artinya dosa. Wizr itu artinya dosa. Dan Allah menghilangkan dosanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang itu membebani punggungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu menunjukkan bahwa dosa itu adalah beban bagi kita semuanya. Dosa itu adalah beban. Kalau orang terlalu banyak berdosa, ia merasa sulit untuk melakukan amalan kebaikan, itu sulit. Ya, akan sulit. Dia terhalangi dengan dosa itu. Ya, dia terhalangi dengan dosa itu. Dosa itu sebagai penghalang. Makanya kita setiap hari mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam minimal 70 sampai 100 kali kita beristighfar. Ya, sebagaimana kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita baca secara independen. Padahal di dalam sholat kita juga berapa kali beristighfar. Ketika duduk di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni. Ya. Kemudian terkadang dalam doa ruku juga, ruku sujud, subhanakallahumma hamdika Allahumma firli. Dan itu doa yang paling sering dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam di penghujung usia beliau. Minta ampun terus. Jadi sholat kita itu banyak memohon ampun. Ya, banyak memohon ampun. Termasuk di luar sholat kita diminta untuk memohon ampun, karena kalau tidak, nanti dosa itu nanti yang akan menjadi penghalang bagi kita untuk beramal. Lantas di sini, apakah Nabi itu berdosa? Nabi itu maksum, ya, maksum. Semua Nabi itu maksum. Tetapi para ulama menyebutkan semua Nabi juga melakukan kesalahan, ya. Memiliki kesalahan, semua nabi, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tetapi kesalahannya itu ada syaratnya di situ yang semuanya disepakati. Kesalahan para nabi itu, pertama, tidak ada hubungannya dengan wahyu. Artinya kalau nabi tersebut sekaligus seorang rasul, maka dia akan menyampaikan wahyu dari Allah persis seperti yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditambah-tambahi, tidak ada. Jadi itu yang pertama. Tidak akan pernah ada nabi dan rasul itu, ya, memiliki kesalahan berkaitan dengan wahyu, tidak akan pernah. Yang pertama itu. Yang kedua, dosanya itu sangat kecil. Dosanya itu kecil, ya. Dan tidak terkait dengan masalah akhlak. Tidak ada kaitannya dengan akhlak. Misalnya apa? Kalau sampai kaitan dengan akhlak, berdusta, tidak pernah ada.
ceritanya Nabi itu berdusta, ya, mendustai orang itu tidak pernah. Kemudian curang, tidak akan pernah curang, ya. Dosa-dosa yang besar itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Kalau kesalahan itu wajar, kesalahan itu wajar. Sebagaimana Nabi Adam juga melakukan kesalahan. Bukankah Adam dan Hawa diperintahkan wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam, Hawa, jangan dekati pohon ini ya, nanti kau termasuk orang zalim loh ya. Tapi kalah dengan bisikan iblis. Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Akhirnya Adam melakukan kemaksiatan, jatuh kepada kemaksiatan. Kenapa? Karena bisikan setan. Tidak ada hubungannya dengan akhlak di situ. Tidak ada ya, tidak ada. Tetapi bentuk penjagaan Allah berikutnya adalah setelah melakukan maksiat, apa yang dilakukan oleh Nabi? Langsung bertobat. Summajtabahu rabbuhu, ya, summajtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Kemudian Allah memilih Adam dan Hawa itu untuk menjadi orang-orang yang bertobat. Setelah jatuh pada kesalahan langsung bertobat. Ya Allah, ampuni kami, Rabbana zalamna anfusana, kami zalim kepada kami ya Allah. Kami zalimi diri kami ini ya Allah, ampuni kami. Itulah para nabi. Salah langsung bertobat. Sama dengan Nabi Musa. Nabi Musa ketika mendapati ada dua orang berkelahi, berkelahi, yaitu Musa ini dari keturunan Bani Israel. Ada orang dari Bani Israel berkelahi dengan orang-orang Kipti. Orang Kipti itu orang-orang Mesir, orangnya Fir'aun, ya, kaumnya Fir'aun. Kelahi. Maka orang Bani Israel minta tolong, Musa, itu saudara kita itu Bani Israel sedang berkelahi itu, bantu dia. Nabi Musa terpengaruh bisikan itu. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam membantu orang Bani Israel itu, dan akhirnya memukul orang Kipti itu. Memukul itu tujuannya hanya untuk memberi pelajaran saja, sekali pukul. Ya, fawakazahu Musa faqada alaihi, ya. Akhirnya Nabi Musa pun memukul sekali pukul orang Kipti itu, ternyata dia tewas. Sekali pukul, karena kita tahu Musa beda kekuatannya dengan manusia biasa. Batu dipukulnya berbekas batunya. Beda dengan kita. Tangan kita yang bengkak ya, bisa seminggu, bisa 2 minggu ya, dengan kekuatan penuh. Lah ini tidak. Nabi Musa kalau memukul batu, batunya langsung lubang, langsung berbekas. Kekuatannya luar biasa Nabi Musa. Kekuatannya hampir nyaris seperti 10 orang. Ketika mengangkat sumur, tutupnya sumur yang biasa diangkat 10 orang, beliau mengangkatnya seorang diri. Ya. Itulah Musa. Dan saat itu baru merasa Musa ketika orangnya meninggal, qala hadza min amali syaitan. Ya Allah, ini perbuatan syaitan. Saya tergoda dengan syaitan ini ya Allah. Saya minta maaf ya Allah, ampuni saya ya Allah. Itu Nabi. Sekali melakukan kesalahan langsung. Dan ini kita membunuh, bukan seorang pembunuh Nabi Musa. Mukul tidak ada kesengajaan untuk membunuh loh ya. Tidak ada. Sesuatu yang wajar, ada kesalahan di situ. Sama dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh ketika melihat anaknya mati dalam keadaan kafir, ketika diajak ke kapal ya bunayya arkam ma'ana, naik sini nak. Jangan ikuti orang kafir nak. Nanti kau meninggal dalam keadaan kafir. Ternyata dia tidak mau. Saya ke bukit saja sana. Nanti pasti selamat, tidak mungkin saya kena ombak, kena terbawa air laut yang pasang itu, tidak mungkin. Ternyata dia mati di situ. Namanya seorang ayah sama anak, ikatan emosi kuat sekali. Berdoa, ya Allah, anakku mati, itu anakku itu ya Allah. Anakku mati dalam keadaan khilaf seperti itu, kufur ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Tapi kata Allah, ya Musa, ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Itu bukan anakmu, meskipun secara nasab itu terlahir dari keluargamu, ya, dari darah dagingmu. Tetapi dalam Islam tidak mengenal itu. Ketika dia sudah kufur, sudah terputus semuanya. Bahkan hak waris kan tidak boleh diberikan. Kalaupun orang tuanya muslim, anaknya kafir, maka tidak bisa yang kafir ini mendapatkan warisan. Sama dengan orang tua yang kafir, anaknya muslim semuanya. Tidak enak itu ya, apalagi orang tuanya kaya sekali, ya.
kemudian dalam keadaan kafir, ketika meninggal hartanya tidak bisa dibagi-bagikan, tidak bisa diwariskan, tidak bisa. Sama dengan ini, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik, itu bukan anakmu yang tenggelam itu, ya. Innahu amalun ghairu saleh, dia telah melakukan kekufuran, melakukan perbuatan yang tidak baik, ya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm, maka jangan kau minta sesuatu dengan tanpa dasar ilmu. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin, aku peringatkan kau wahai Nuh, jangan sampai menjadi orang-orang yang bodoh. Nabi Nuh melakukan kesalahan, mendoakan anaknya yang kafir, tidak boleh hukumnya, tidak boleh. Ditegur oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersalah, pernah mengharamkan mengharamkan pada dirinya minum madu. Karena ada salah satu istrinya yang tidak suka dengan aroma bau mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika minum madu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beristihad, kalau gitu saya tak menghindari madu lah, saya mengharamkan pada diri saya minum madu. Kemudian ada teguran dari Allah, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa kau mengharamkan hal yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya demi menyenangkan istrimu? Ditegur oleh Allah. Bahasan kita adalah Nabi juga bersalah, ya. Tetapi segera bertobat. Kesalahannya juga kecil dan tidak ada kaitannya dengan wahyu, ya. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu, ya. Dan tadi kita sudah sebutkan bahwa dosa itu menjadi beban, ya. Dosa itu menjadi beban. Orang yang tidak mau mengingat Allah, orang yang banyak dosanya, pasti hatinya sempit, susah menerima kebenaran, dan justru berpotensi muncul rasa hasad, muncul rasa kebencian, muncul rasa ujub, rasa sombong. Semua keburukan bisa muncul ketika seseorang itu hatinya sempit. Kapan orang itu hatinya sempit? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Orang yang jarang mengingatku, kata Allah. Orang yang lalai dari mengingatku, kata Allah, ya. Itu hatinya akan sempit, sesek, ya. Sempit. Seperti itu. Sekali lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh karenanya kaum muslimin ketika berkaitan ada kesalahan kecil maupun perbuatan baik kecil, mata orang mukmin itu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang kecil, ya. Orang beriman tidak menganggap sesuatu kebaikan yang sekecil apapun sebagai amalan yang kecil. Demikian juga dosa yang terlihat kecil tidak dianggap kecil oleh orang mukmin. Kenapa? Karena perintah dan larangan itu datangnya dari Zat yang Maha Agung. Tidak pernah ada perintah yang diturunkan oleh Allah kecuali semuanya perkaranya agung, perkaranya besar semuanya. Seperti halnya salah satu bukti keimanan itu adalah imatatul adza 'anit thariq, yaitu menyingkirkan penghalang di jalan. Misalnya ada di jalan sini ada duri, ada paku, ada beling misalnya, kita menyingkirkan. Itu adalah bukti paling mudah keimanan, bukti paling kecil keimanan seorang itu di situ. Di antaranya apa lagi? Sampah misalnya, sampah plastik diambil. Kalau enggak, sampah itu bisa masuk ke gorong-gorong, kemudian nanti airnya mampet, ada penyakit dan sebagainya. Ya, diambil sampah itu kalau ada di jalan. Itu bukti keimanan yang kecil. Tetapi orang Islam tidak menganggapnya itu sebagai amal soleh yang kecil. Enggak. Jangan-jangan dengan itu surganya ada padanya. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah. Suatu hari ada diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di surga itu ada seseorang yang mana dulu ketika di dunia ternyata dia dimasukkan surga itu karena menyingkirkan kayu atau dahan yang ada di pinggir jalan. Itu yang memasukkan pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, perkara yang banyak diremehkan orang. Jadi sekali lagi di sini bahasan kita tidak ada perkara kecil dalam agama. Seluruhnya besar semuanya. Seluruhnya besar. Ya, seluruhnya perkara yang besar. Ini tujuannya untuk apa? Untuk semakin kita menyemangati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Baik.
wa rafa'na laka dzikrak. Artinya bahwa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu namamu. Allah mengangkat namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Bahwasanya yang terbukti saat ini tidak ada nama satu nabi pun kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya selalu disebut setiap hari di dunia ini sampai hari kiamat nanti. Orang mau masuk Islam, apa yang dibaca? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mau panggilan salat, azan, ada setelah asyhadu an la ilaha illallah apa? Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Orang mau iqamat, ada sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada iqamah. Salat tidak sah tanpa ada sebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-tahiyatu lillah wassalawatut thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada tasyahud di situ, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setiap Jumat apalagi banyak yang bersolawat. Di majelis-majelis disebutkan. Baru tadi kita mulai ini etikanya majelis ilmu, awali dengan tahmid alhamdulillah, lanjutkan dengan apa? Dengan solawat. Di ceramah-ceramah, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, di setiap Jumat semua disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, mana ada nama Nabi yang disebutkan setiap hari sampai hari ini kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu janji Allah, hiburan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menghibur hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabarmu itu menghasilkan sesuatu yang besar, namamu ditinggikan sampai hari kiamat nanti. Namamu disebut terus, tidak sebagaimana nabi-nabi yang lainnya. Allah mengistimewakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Taimiyah menyebutkan mengenai ayat ini, maka umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersemangat mendakwahkan ajarannya, mengamalkan ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diangkat juga namanya seperti halnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat. Allah akan puji itu di mana? Di langit, ya. Allah akan puji di hadapan para malaikat. Bukankah kalau Allah menyukai seorang hamba, Allah akan memanggil siapa? Jibril. Jibril, uhibbu fulan, saya cinta hamba ini, fa'ahibbah, sekarang kau cintai dia. Jibril diperintah untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah. Setelah Jibril suka mencintainya, mencintai hamba tersebut, maka Jibril memanggil seluruh malaikat. Wahai malaikat langit, penduduk langit semuanya, Allah mencintai hamba ini, sekarang kalian cintai hamba ini. Subhanallah. Bagaimana orang yang meninggikan Nabi Muhammad SAW? Maka kita berusaha untuk semangat di sini, ya. Semangat untuk mengagungkan ajaran Nabi SAW, sunnah-sunnahnya dijalankan. Maka kita berharap juga mendapatkan nama kita harum, ya, diangkat, ditinggikan nama kita. Dan tentu harapan kita nanti di penghujung ketika di alam barzah pertama kali, kita adalah termasuk orang yang bisa menembus langit ketujuh. Karena nanti orang mukmin saja yang bisa menembus sampai ke langit yang ketujuh, dibawa oleh malaikat, malaikat dari surga, malaikat rahmat, akan membawa ruh dari jenazah atau dari ruh orang yang saleh, mukmin yang saleh, masuk ke langit pertama. Di langit pertama sudah mendapatkan sambutan. Ini ruh siapa yang wangi ini? Aromanya siapa? Siapa nama si fulan? Sebutkan nama yang terbagusnya. Subhanallah. Diangkat nama kita nanti. Kita ingin seperti itu, ya. Kemudian dibukakan pintu langit yang pertama, menuju pintu langit yang kedua, mendapatkan sambutan yang serupa. Ini aroma sekali, harum sekali, ini siapa ini orang ini, ya. Siapa nama terbaiknya disebut, oh ini si fulan dengan nama terbaiknya. Para malaikat antusias semangat menyambutnya sampai langit ketujuh, ruh orang yang mukmin, orang yang saleh. Dan itu ditinggikan. Bagaimana nama kita nanti ingin diangkat ketika hidup di dunia, ketika masuk pertama kali alam barzakh, kita ingin nama kita harum di langit, ya. Ja'alani wa iyyakum ajmain. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang saleh. Amin ya rabbal alamin, ya. Ini
Wa rafa'na laka dzikrak. Kalau ingat ayat ini, wa rafa'na laka dzikrak, ingatlah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu disebut namanya sampai hari kiamat nanti. Disebut terus. Dan di antara sunnahnya apa? Kalau disebut nama Nabi Muhammad, maka kita menjawab dengan apa? Sallallahu alaihi wasallam. Dengan redaksi apapun boleh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Silakan. Yang penting ada selawatnya di situ. Ya. Allahumma salli wa sallim alaihi. Assalatu wassalamu alaihi boleh, ya. Itu boleh, silakan. Yang penting itu etikanya. Bahkan kaum muslimin ketika salat Jumat pun demikian, mendengar khatib mengucapkan nama Nabi Muhammad SAW, menyebutkan ini adalah Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam. Ketika lagi disebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basahi lisan dengan ini. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang bersolawat untuk Nabi sekali, Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Solawat di situ kalau Allah ke hambanya apa? Bukan solawat seperti kita. Allah memuji 10 kali di hadapan para malaikat. Wahai malaikat, ini si fulan bagus, ini si fulan 10 kali. Subhanallah. Ya, kita ingin nama kita dikenal di alam langit ya nanti ya. Insyaallah. Kemudian ayat berikutnya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Artinya apa di situ? Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 2 kali ya. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ada di antara terjemahan yang menyebutkan sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Yang betul yang ini tadi. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Karena penjelasannya seperti ini. Kalau ada lubang, ada sebuah lubang, kemudian ada kesalahan masuk ke sini, maka bukan kesalahan dulu masuk baru kemudahan, tidak. Tetapi bebarengan masuknya. Kesalahan dan kemudahan itu langsung masuk bebarengan. Paham ya? Beda kan antara sesudah dan bersamaan? Beda ya. Ada ini lubang, ada kesalahan, ada kemudahan, ada kesulitan, ada kemudahan. Bukan kesulitan yang masuk duluan baru kemudahan datang, tidak, tetapi langsung dua-duanya datang. Bahkan di sini penjelasannya, al-usr di situ, al-usr kesulitan itu ada al-nya di situ. Al dalam 2 ayat itu menuju kepada satu kesulitan saja. Al-usr di ayat kelima, kesulitan di ayat kelima itu sama dengan kesulitan yang ada di ayat ke-6. Itu fungsinya al. Adapun ketika yusron tidak ada al-yusr yaitu ya, tetapi yusron tidak ada al-nya. Kalau tidak ada al-nya di situ menunjukkan yusron yang di ayat kelima beda dengan yusron di ayat ke-6. Berarti di situ satu kesulitan membersamai 2 kemudahan. Janji Allah seperti itu. Janji Allah adalah ketika Allah menimpakan musibah, sesuatu yang tidak nyaman kepada hambanya, yakinlah di situ ada satu musibah, 2 kemudahan itu sudah mengiringinya. Gampangannya begini, apa kemudahan yang lebih baik daripada mendapatkan hidayah untuk melakukan perintah Allah? Tidak ada yang melebihi itu. Misalnya orang kesandung, dia apa biasanya kalau orang kesandung yang diucapkan? Apa yang dilakukan? Astagfirullah, Bismillah, iya. Apa nyalahkan kodok? Ada yang kesandung, kodok anjane, nah kodok nggak ada kodok, tapi disalahkan kodoknya, ya. Atau waliyadzubillah ada sampai yang mengumpat dengan omongan yang kotor ya. Ada yang seperti itu, ya. Nabi SAW suatu hari pernah menaiki tunggangannya, ontanya kepleset. Ya, kepleset. Onta yang jadi beliau dibonceng ya oleh seseorang. Kemudian ontanya itu kepleset, mau jatuh gitu ya. Yang membonceng itu mengatakan ta'isa syaitan, celaka syaitan itu, nyalahkan syaitan ya orang itu ya. Di situ Nabi SAW, jangan ucapkan itu, tidak boleh. Jangan ucapkan celaka syaitan. Karena nanti kalau kau mengatakan itu berarti kau meyakini ini memang atas kehendaknya syaitan. Syaitan seneng kalau dibilang gitu. Setan berhasil. Oh, asik ya. Dia terkena bisikanku. Akhirnya menganggap aku yang menyebabkan dia jatuh. Padahal semua takdir siapa yang menentukan? Allah. Semuanya atas izin Allah.
Ya, semua atas izin Allah. Nah, itu makanya kalau terpleset itu membicarakan apa yang diucapkan bismillah. Ucapkan bismillah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kesandung, kejeduk, ucapkan bismillah supaya apa? Setan kalau diucapkan bismillah langsung menciut semakin kecil, dan jin dari golongan setan itu ya, itu hukum asalnya kecil. Oleh karenanya dia jin itu bisa masuk ke pembuluh darah itu karena itu. Saking kecilnya, hukum asalnya jin itu kecil. Dan kalau orang ketika kesandung misalnya berucap bismillah, setan langsung mengecil seperti seukuran lalat. Kembali ke bentuk asalnya, kecil. Nah, kalau orang jatuh, itu sebuah musibah atau tidak? Musibah. Kemudian Allah mudahkan untuk mengucap langsung bismillah secara refleks, secara spontan, subhanallah. Nikmat besar itu. Ada kelapangan dada dalam dadanya, ya. Ada kelapangan dalam dadanya itu. Ya. Orang ketika mendapatkan musibah kemudian segera mengucapkan kalimat istirja, atau mengucapkan misalnya ada temannya ternyata sudah dipanggil misalnya innalillahi wa inna rajiun. Tidak mudah loh ya orang mengucapkan innalillahi itu. Kalau tidak terbiasa tidak mudah. Tidak mudah. Makanya orang kalau kena musibah kemudian dia dikasih kesabaran langsung saat itu, nikmat besar. Berarti kemudahan pertama sudah terlihat di situ. Belum lagi kemudahan yang lainnya. Dia kemudian diarahkan untuk segera sholat, wudhu, bermunajat kepada Allah. Sudah berapa kemudahan dikasih itu. Allah janjikan setiap satu kesulitan ada 2 kemudahan. Pasti itu. Hukumnya pasti. Makanya sangat tidak elok kalau kita ditimpakan musibah ternyata kita tidak bersabar. Itu bukanlah sesuatu yang terpuji. Justru kita diminta untuk bersabar. Selalu dengan ketakwaan. Jangan sampai orang dikasih musibah kemudian stres, bunuh diri, gantung diri, waliyadzubillah. Kemudian sampai kemudian ada, kalau orang-orang stres sekarang mencari apa? Nyari tempat hiburan malam, nyari tempat pelampiasan kemana, kesana kemari. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu, ya. Orang kalau diberikan musibah, ketidaknyamanan, maka tetap bertakwa kepada Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluarnya, pasti. Itu janji Allah soalnya. Allah sudah berjanji, kalau ada orang hambaku bertakwa kepadaku, aku pasti akan berikan jalan keluarnya. Tidak hanya itu, bahkan ada bonus, ya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sudah dapat itu dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tidak disangka-sangka, subhanallah. Maka kita saling menasihati satu dengan yang lainnya. Ketika dalam keadaan tidak nyaman, tidak mungkin kita lepas dari masalah ya ikhwah. Masalah itu kan berputar antara apa? Masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga. Hanya seputar itu saja. Dan kita semuanya mengalami itu, ya. Satu dengan yang lainnya saling menasihati, ya. Mungkin ada yang belum kena, ya. Suatu saat akan ada masalah itu, entah dia sakit. Itu kan masalah juga itu. Sakit, ya. Kalau tidak dirinya, ya keluarganya, istrinya, anaknya, subhanallah. Seperti itu. Maka di sini kita saling menasihati. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya. Maka yang terakhir adalah ketika kesulitan itu pasti ada kemudahan, ya. Itu adalah janji Allah dan itu sudah terjadi berulang kali. Seperti Nabi Ibrahim ketika mau dilemparkan ke api yang membara, mau dibakar oleh kaumnya saat itu, karena dia sudah tersangka, sudah terbukti dia yang menghancurkan patung-patung di sana, sudah disiapkan ke api yang membara. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim saat itu? Berucap hasbiyallah wa ni'mal wakil. Bertawakal kepada Allah, bersabar dengan itu. Dia tahu dia akan dilemparkan ke tempat yang panas membara, tetapi beliau dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalau ada ketakwaan seperti itu, Allah langsung ganti. Allah jadikan apinya seperti tidak ada rasa panasnya sama sekali, ya. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, kamu itu panas, tapi sekarang jadilah kau dingin untuk Ibrahim. Jadi tidak terbakar Ibrahim, subhanallah, terselamatkan. Itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita bicara kemudahan tadi muncul, ketika orang dikasih kesulitan, kemudian kemudahan itu muncul, rasa syukur, rasa sabar itu muncul.
Maka ketakwaan itu diwujudkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk amalan-amalan saleh. Wujudkan kesyukuran itu, ekspresikan rasa syukur itu dengan apa? Dengan amalan saleh. Fa idza faraghta fansab. Kalau kau sudah selesai melakukan ibadah, melakukan sesuatu, lakukan dengan sesuatu yang bermanfaat yang lainnya. Dalam hal ini misalnya, orang kalau sudah sholat fardu, jangan langsung kemana-mana, zikir dulu, begitu ya. Setelah sholat fardu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung berdiri, tetapi berzikir dulu. Setelah kita di waktu at-tahiyat, tasyahud akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma shalli ala Muhammad, sampai selesai, tidak usah salam dulu kalau sholat bersendiri. Tambahkan dengan ibadah yang lain, yaitu apa? Berdoa. Tambah doa di situ. Tempat yang paling mulia di antara tempat yang dikabulkan adalah sebelum salam. Sebagaimana nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, la tada'anna dubura kulli salatin taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca selalu doa ini. Ya Allah, bantulah aku, ya Allah, tolonglah aku agar selalu bisa mengingatmu, selalu bisa bersyukur kepadamu, dan untuk selalu memperbaiki kualitas ibadah kami. Ya, seperti itu. Dan inilah jamaah yang dimulakan oleh Allah. Fa idza faraghta fansab. Kalau sudah selesai melakukan kegiatan, misalnya bekerja, kaum muslimin bekerja itu bukan mencari nafkah, tidak ada niatan kecuali hanya untuk rutinitas harian saja. Tidak boleh seperti itu. Orang muslim keluar dari rumahnya sudah berniat, saya mencari ini untuk keluarganya, saya mencari ini untuk mencukupi kebutuhan diri saya supaya bisa tercukupi kebutuhan makan saya, pakaian saya, sehingga saya bisa maksimal dalam beribadah. Tujuannya semuanya adalah untuk ibadah. Keluarnya seorang muslim dari rumahnya ke tempat kerjanya adalah untuk ibadah. Ketika di tempat kerjanya ada waktu istirahat, sudah kerja selesai, jangan gunakan untuk main. Tidak usah main game, main Mobile Legend, main apalagi itu ya, dan sebagainya. Tidak usah. Baca Quran. Kalau ngantuk, qailullah sebentar, tidak apa-apa. 5 menit tidur sebentar, kemudian segera sholat duha. Ada kesempatan istirahat itu gunakan untuk sesuatu yang baik. Fa idza faraghta fansab. Ketika kau selesai melakukan aktivitas dunia, maka sambut dengan aktivitas akhirat, yaitu amal-amal ibadah. Ketika kau sudah selesai melakukan zikir, membaca Al-Quran, ya, maka jangan lupa setelah itu tetap berzikir. Lakukan amalan baik yang lainnya, misalnya berinteraksi dengan temannya, berinteraksi dengan saudaranya, dengan keluarganya. Semua amalan-amalan kita ketika sudah selesai, langsung kita sambut dengan amalan positif yang lainnya. Tidak ada waktu disia-siakan untuk main-main, tidak ada. Ya. Ini perintah dari fa idza faraghta fansab. Kalau sudah istirahat malam, jam 9 nanti tidur, maka nanti malam bangun jam 2. Dan itu adalah kebiasaan orang soleh terdahulu. Ya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Orang soleh terdahulu kalau malam bangun, ya, bangun. Kemudian sambil nunggu datangnya waktu subuh, memperbanyak istighfar sampai datangnya waktu subuh. Itulah terus yang dilakukan oleh kaum muslimin. Termasuk di ini yang sekarang ya, terutama wujud syukur kita ya terhadap kenikmatan ini semuanya di masa-masa krusial ini. Sekarang kita ada di bulan apa ini sekarang? Zulhijjah. Zulhijjah itu ada 2 keutamaan di situ. Pertama, dia termasuk dari bulan haram yang 4 ya. Minha arba'atu hurum ya. Di dalam setahun itu ada 4 bulan haram, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini orang, kata Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas, saya lupa, antara Ibnu Abbas insyaallah ya, mengatakan kalau seseorang melakukan kebaikan di 4 bulan ini ya, maka nilainya lebih besar daripada ia melakukan kebaikan yang sama di luar 4 bulan ini. Ya. Sekarang kita Zulhijjah, menyingkirkan kayu di jalan di bulan Zulhijjah ini
Berbeda dengan kita pahalanya dengan menyingkirkan kayu nanti di bulan yang lainnya, di bulan Safar misalnya, ya, di bulan Safar atau di bulan ini enggak sama itu. Enggak sama. Karena Allah memang menentukan beberapa bulan itu untuk dijadikan bulan-bulan istimewa. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Allah yang menciptakan langit dan isinya semua, maka Allah bebas menentukan mana waktu-waktu yang istimewa, mana tempat-tempat yang istimewa. Termasuk 4 bulan ini. Selain 4 bulan haram, haji itu, bulan Dzulhijjah itu juga masuk dalam bulan haji. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu ada 3 bulan. Bulan apa yang pertama? Syawal, Dzulqa'dah, puncaknya apa? Dzulhijjah. Sekarang ini kita di puncaknya. Kita di atas di atas bulan yang memiliki keistimewaan. Maka sekarang kita bersemangat ya untuk melakukan kebaikan, termasuk di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah ini. Ya, bisa diisi dengan puasa, yang tapi paling tidak puncak-puncaknya nanti tanggal 9. Tanggal 9 Arafah ya, tanggal 9 Dzulhijjah, ketika kaum jamaah haji wukuf di Arafah, maka saat itu kita berpuasa. Itu pahalanya adalah yukaffir as-sanah qablaha wallati ba'da, mengampuni dosa yang setahun berlalu dan setahun yang akan datang. Itu puncaknya. Adapun tanggal 8 tidak ada. Tanggal 8 Dzulhijjah biasanya ada yang mengatakan itu puasa tarwiyah. Tidak ada puasa tarwiyah, tidak ada. Puasa hanya adanya puasa Arafah tanggal 9 ya. Kalau orang mau berpuasa di tanggal 8 bukan karena niat untuk tarwiyah, maka tidak apa-apa. Yang jadi masalah adalah kalau seorang meniatkan, oh ada fadilah puasa tarwiyah, tidak ada istilah puasa tarwiyah. Tetapi kalau mau mengisi puasa dengan niat, saya mengisi hari-hari bulan Dzulhijjah yang pertama dengan puasa, meskipun tidak jangkep, tanggal 8 dan 9 wis bisanya, tidak apa-apa. Tetapi tidak boleh diniatkan apa? Untuk puasa tarwiyah. Hadza wallahu alam bisawab. Semoga Allah berikan kita semuanya kelapangan dada ya, sehingga bisa menerima kebenaran dan kemudian bisa mengamalkan setiap kebaikan-kebaikan yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu alam bisawab. Semoga ini cukup. Ya, kita tutup mungkin dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha